Halo kawan observasi, kembali lagi dengan saya Wahyu Aji dalam seputar obrolan sekolah vokasi. Kali ini kita kedatangan kawan dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Polbang Tanggoa. Selamat siang Galip. Siang Kak. Sehat Galip? Sehat, alhamdulillah Kak. Iya. Gimana, dari Bone atau dari Makassar ini? Dari Bone Kak. Dari Bone ya. Kawan-kawan sekalian, memang kampus Polbang Goa ini ada dua kampus. Yang kampus pertama di Goa dan kampus yang kedua itu di Bone. Ya. Kebetulan Galip dari Bone ya. Saya. Oke Galip, mungkin perkenalan dulu deh. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Andi Galip Saputra, biasa disapa Galip. Tempat tanggal lahir itu Desa Ulu Balang, Kecamatan Salomeko, Kabupaten Bone. Oh, jadi orang Bone ini ya? Iya Pak. Salomeko ya. Salomeko itu apa? Kecamatan atau Kecamatan Kak. Kecamatan ya. Iya Kak. Ya, jadi kawan-kawan, beliau ini Galip ini adalah ketua BEM ya. Ketua BEM terpilih. Gimana rasanya jadi ketua BEM kampus Polbang Goa Galip? Baik, kalau berbicara terkait dengan Perasaan gimana? Iya. Senang atau susah? ada senangnya, ada susahnya, karena berbicara tentang kepemimpinan itu Kak, pasti ada susah dan senangnya, karena bagian dari kepemimpinan dari dulu, bahkan dari sejarah-sejarah terdahulu itu pasti adalah yang suka dan ada yang tidak suka, dan yang tidak suka itulah bagian dari sunnatullah kita Kak. Begitu Kak. Jadi apa kira-kira sukanya nih kalau jadi ketua BEM? Kalau berbicara dengan sukanya Kak, banyak yang kenal lah. Oh gitu ya. Iya. Banyak yang kenal. Jadi tentu kalau jadi ketua BEM itu berarti jadi orang nomor 1 di Polbangtan ya kan. Kalau dukanya apa nih? Kita pengen tahu juga nih ya kan, dukanya apa? Kalau berbicara tentang dukanya kan masih belum terasa banget Kak, karena masih baru beberapa bulan setelah pelantikan. Oh baru ya. Iya. Belum cukup setahun ya. Iya Kak. Baru berganti dari kepemimpinan sebelumnya ya. Iya Kak. Oke. Terus setelah jadi ketua BEM ada nggak yang berubah? Misalnya teman-teman, tetangga gitu kan. Kalau ketua BEM ibaratnya kan jadi orang terkenal ya kan. Kalau jadi mahasiswa biasa kan biasa-biasa aja, kawan juga biasa-biasa aja. Gimana kalau setelah jadi ketua BEM? Kalau setelah jadi ketua BEM Kak, yang berubah itu hanya satu. Apa itu? Panggilan Kak. Gimana? Emang ada khusus panggilannya gitu? Teman-teman semua menyapa Pak Ketua, Oh, Ketua. Gitu. Oh begitu ya? Iya Kak. Pak Ketua panggilannya? Iya Kak. Oh gitu. Bukan kakak ketua bukan? Bukan Kak. Oh gitu ya. Berarti Pak Ketua panggilannya. Jadi saya bisa panggil Pak Ketua gitu ya? Pak Ketua Galip berarti ya. Wah ini pasti jumlah followers Instagram nambah dong ya setelah jadi ketua BEM. Kalau berbicara tentang tambah ya tambah Kak. Naik peningkatan. Dulu sebelum jadi ketua BEM berapa followersnya? Kan kalau boleh jujur nih Kak, sebelumnya dulu saya itu tidak terlalu eksis di Instagram Kak. Oh gitu. Iya Kak. Jadi setelah jadi ketua BEM baru eksis? Iya Kak, baru sering-sering post. Oh gitu ya. Jadi sekarang berapa nih followersnya? 400 lebih Kak. Oh 400? Iya. Baru 400 Iya, kalau 400. Oh iya, nama akun Instagramnya apa? Bisa apa namanya? Bisa promosi ini kawan-kawan. Apa nama akun? Kalau akun nama Instagram NDI Galip Saputra. Nah, saya penasaran gimana sih Galip bisa jadi ketua BEM ya kan? Pasti kawan-kawan juga mungkin penasaran ya. Kenapa sosok Galip yang berasal dari Bone itu bisa jadi ketua BEM? Ada nggak trik-triknya atau gimana itu sampai bisa kepilih jadi ketua BEM? Kalau terkait dengan trik-triknya Kak, saya rasa tidak ada. Tapi yang pertama itu dukungan dari teman-teman angkatan,
bahkan dukungan dari senior-senior yang menyebabkan motivasi dalam diri itu ada Kak. Punya target nggak setelah saya jadi ketua BEM, apa yang ingin saya lakukan, apa yang ingin saya rubah gitu di Polbangtan Goa? Kalau target sih Kak, kayak mengarah di semua ormawa, bagaimana kemudian nanti BEM bisa bersinergi bersama ormawa yang ada di lingkup Polbangtan Goa Kak. Terus saya penasaran juga ya, karena menjadi ketua BEM itu pilihan yang luar biasa ya. Artinya kita kan sudah selama ini kuliah dengan segala kesibukannya di Polbangtan Goa. Tentu kalau menjadi ketua BEM pasti ada kesibukan yang lain yang tentu harus kita bisa mengatur kan waktunya. Kenapa memilih jadi aktivis BEM? Yang saya ketahui itu Kak terkait dengan aktivis, beda antara aktivis mahasiswa dan mahasiswa aktivis. Gimana, apa tuh bedanya? Penasaran juga saya ini. Kalau mahasiswa aktivis itu lebih mengarah ke kuliah, pulang, belajar begitu Kak. Oh gitu ya. Kalau aktivis mahasiswa itu Kak kayak mengarah ke kuliah, organisasi, rapat, bagaimana kemudian teman-teman bisa melahirkan atau bagaimana bisa kemudian bisa menyadarkan terkait dengan ketimpangan yang terjadi di masyarakat, lalu dia wujudkan, konsolidasikan untuk bagaimana bisa mencari solusi yang ada di permasalahan yang dibahas di situ Kak. Oh jadi lebih ke non akademis gitu ya, keluar gitu ya. Tapi kalau mahasiswa Polbangtan Goa nggak demo ya? Enggak. Tapi kalau kalau ada demo di luar ikut nggak? Tidak. Oh, kenapa tidak ikut? Ya karena Polbangtan Goa sekolah vokasi ya, sekolah vokasi dan milik pemerintah ya. Jadi mungkin tidak ikut demo ya. Justru mahasiswa Polbangtan Goa harus juga memiliki atau ikut memberikan solusi atas segala kekurangan yang ada gitu ya. Oke Galip, kalau cita-cita punya nggak sih cita-cita Galip? Misalnya sekarang kan masuk nih ke Polbangtan Goa jurusan peternakan atau pertanian? Peternakan ya. Pasti punya cita-cita ke depan setelah lulus gitu kan. Gimana Galip? Punya khusus nggak? Punya cita-cita khusus nggak? Dari kecil itu Kak, cita-cita jadi abdi negara. Oh jadi abdi negara. Tapi setelah masuk di Polbangtan berubahnya berubah ini cita-citanya Kak. Oh apa tuh setelah masuk Polbangtan cita-citanya? Ingin menjadi pengusaha Kak. Wow. Yang bergerak di bidang peternakan. Wow, beliau kawan-kawan sekalian, beliau itu punya cita-cita ingin jadi ASN berarti ya. Awalnya sebelum masuk Polbangtan Goa, tapi begitu masuk Polbangtan Goa ternyata ingin menjadi pengusaha tani. Jadi nanti kalau keluar jadi pengusaha tani milenial. Ini luar biasa ini. Kenapa ada perubahan cita-cita? Karena saya lihat peternak itu yang saya analisa di sektor peternakan modern Kak sangat berubah yang ada di perkampungan Kak. Sedangkan di perkampungan itu berbicara tentang lahan dan sebagainya itu Kak terpenuhi semua. Tapi kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pengolahannya Kak. Jadi memang manajerialnya istilahnya yang memang dulu kan petani-petani kita orientasinya kalau beternak hanya untuk makan, cukup untuk makan gitu ya. Tapi sekarang sudah dirubah memang mindset beternak maupun bertani itu ke usaha, ya kan? Karena kalau cuma untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa sih cukup. Tapi sekarang sudah diubah orientasinya jadi pengusaha tani. Itu kawan-kawan ya yang mau masuk Polbangtan Goa. Kalau yang dulu cita-cita jadi ASN masuk Polbangtan Goa, kebayangkan ketua BEM saja berubah nih orientasinya jadi pengusaha tani. Luar biasa ya, hebat lah Galip.
kira-kira pesan-pesan untuk kawan-kawan yang nonton nih podcast kita nih, atau misalnya kawan-kawan yang mau masuk Pol Bangtan, ada nggak pesan-pesannya gitu? Kalau berbicara pesan untuk teman-teman calon mahasiswa baru tuh Kak, hanya satu, belajar, 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 dan belajar. Belajar dan belajar gitu ya, nggak belajar organisasi gitu, belajar gitu. Tidak Kak. Gitu ya, belajar dan belajar ya. Galib, kalau sekarang kesibukannya di BEM apa nih, ada kegiatan apa gitu? Kalau berbicara tentang kesibukan Kak, sibuk. Yang pertama itu urus kepanitiaan, karena kan tanggal 25 hari lahirnya Pol Bantang Kak, disnatalisnya Pol Bantang. Oh, sedang siapkan Iya. disnatalis. Iya Kak. Oh, jadi yang menyiapkan BEM itu ya? Ya, BEM dan IMPP Kak. Oh, berarti sibuk sekali ini. Iya. Rencana di mana itu? Di kampus 1 Kak. Di kampus 1 Pol Bangtan Goa Iya. ya. Itu dihadiri semua mahasiswa atau bahkan alumni? Alumni yang bisa menyempatkan hadir Kak. Oh gitu. Oh, sekalian mungkin undang kawan-kawan melalui podcast ini kali. Silahkan. Baik teman-teman, pada tanggal 20 sampai tanggal 25 itu kami dari Civitas Akademi Pol Bantang Goa akan mengadakan Disnatalis Pol Bantang Goa. Kami mengharapkan kedatangan teman-teman untuk memeriahkan beberapa rangkaian acara yang akan diadakan pada tanggal 20 sampai tanggal 25. Oke, terima kasih Galib. Kawan-kawan observasi, kita cukupkan obrolan santainya dengan Ketua BEM Pol Bangtan Goa. Terima kasih Galib sudah hadir di podcast observasi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.